Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suara lembut Lindong tanpa tergesa-gesa terdengar melalui keheningan. Pada saat yang sama, itu menyebabkan banyak orang yang tenggelam dalam keterkejutan, secara bertahap mendapatkan kembali akal sehat mereka. Dia benar-benar telah menang. Banyak orang saling memandang dan melihat dengan keterkejutan serta keheranan, yang memenuhi seluruh wajah mereka. Meskipun mereka secara pribadi menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka masih tidak dapat menerima kenyataan yang mengejutkan untuk sementara waktu. Mereka adalah 3 ahli tahap awal kehidupan mendalam. Di antara mereka, Wei Zhen dan Chen Luo, bahkan memiliki kekuatan untuk menerobos ke tahap kehidupan mendalam. Namun meskipun ketiga orang kuat itu telah bergandengan tangan, mereka masih dapat dikalahkan Lindong dalam satu putaran. Tontonan ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Di udara, wasit klan Sentu menatap dengan agak terbengong-bengong ke sosok yang ada di hadapannya, sebelum secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke arah sosok pemuda yang berdiri tinggi di langit. Dengan penampilan Lindong sebelumnya, ia jelas memiliki kualifikasi untuk menantang keajaiban Sentu Klan, yaitu Sentu Jue. Metode Asura, kemenangan Lindong. Klan Gu menang, ucap wasit klan Sentu. Ketika suara wasit yang dalam dan rendah terdengar di langit, gelombang kebisingan muncul. Akhir cerita ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Di arah klan Wei, wajah generasi yang lebih tua semuanya pucat. Ini harusnya merupakan kemenangan yang pasti, namun, itu benar-benar telah berbalik. Kejadian yang kontras seperti itu benar-benar tak tertahankan dan sulit diterima. Bajingan kecil itu, sebenarnya dari mana dia berasal? Generasi Wei Clan yang lebih tua berseru dengan penuh kebencian sambil mengepalkan giginya. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Aku percaya, bahwa dia seharusnya bukan berasal dari wilayah surga angin laut. Jika tidak mungkin baginya dengan kekuatan seperti itu menjadi orang yang tidak dikenal dan reputasi. Orang lain menjawab dengan suram. Dia berani melawan Wei Clan kita. Benar-benar orang yang ceroboh. Seseorang yang lain berseru dengan ekspresi suram dan menyeramkan. Cari tahu asal-usul bocah sialan itu, teriak seseorang yang lebih tua. Karena banyak generasi tua di sisi Wei Clan yang sedang marah, sisi Gu Clan langsung diselimuti dengan sorak-sorai kegembiraan dan kebahagiaan. Setiap anggota Gu Clan, bahkan tetua yang mantap dan tenang seperti Gu Shou, tidak bisa menahan emosi dalam hati mereka dan berdiri. Tangan mereka dengan lembut digantung di samping, ketika mereka terus-menerus menganggukkan kepala. Orang yang tangguh, gumam Gu Yuntian. Gu Yuntian menghela napas dalam-dalam, sementara matanya dipenuhi dengan kekaguman. Dia tahu, bahwa jika dia yang menggunakan metode Asura, dia sama sekali tidak akan berani melakukannya. Gu Mengki tersenyum samar dan manis, senyumnya nampak lembut dan memikat. Matanya berbinar-binar dengan kemegahan luar biasa, saat dia melihat ke arah sosok Lindong di langit. Di udara, Lindong berbalik dan turun ke kursi Gu Clan di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Saat mendarat, sebuah aroma wangi menyapu ke arahnya, ketika dia melihat Gu Mengki yang tersenyum berdiri di depannya. Dengan suara lembut dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Gu Mengki. Lindong menatap Gu Mengki dengan senyum memikatnya, saat dia menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak terbiasa dengan nada lembut dari Gu Mengki. Meskipun dia biasanya lembut, kelembutannya memiliki sesuatu yang membuatnya agak sulit bagi orang lain untuk dekat dengannya. Namun pada saat ini, perasaan itu tampaknya telah lenyap sepenuhnya. "Berapa lama lagi kita bisa menantang klan Sentu?" tanya Lindong sambil melihat ke arah Gu Shou. "Hahaha, kamu jangan khawatir. Kamu telah bertempur dalam pertempuran berturut-turut hari ini, dan pastilah sangat melelahkan, jadi istirahat dulu untuk hari ini. Besok kita akan menuju gunung dan memulai pertarungan terakhir," jawab Gu Shou dengan tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Nada suaranya berubah sangat baik, karena Lindong menjadi lebih dan lebih menyenangkan di matanya. "Setelah pertarungan besok, kita akan dapat memutuskan untuk siapa kuota menara caotik itu kan?" Lindong bertanya dengan lembut. "Iya," Gu Shou menjawab sambil menganggukkan kepalanya, lalu dia melanjutkan, "Besok jika klan kita bisa mendapatkan kuota untuk menara caotik, kamu akan bisa memasuki menara caotik," ucap Gu Shou.
Hahaha, aku merasa bahwa teman kecil Lindong di sini tampaknya hanya sendirian. Jika kamu bisa tinggal di Guklan untuk sementara, aku pikir kamu juga akan bisa mendapatkan kuota untuk memasuki Menara Chaotic tahun depan. Ini seharusnya sangat bermanfaat untuk latihanmu, ucap Gusou. Mata Gusou berputar, sebelum tiba-tiba berbicara ke arah Lindong dengan senyum di wajahnya. Kata-katanya tebal dengan tujuan memikat Lindong. Setelah secara pribadi menyaksikan pertarungan Lindong hari ini, itu sudah terbukti, bahwa dia sangat tersentuh. Memiliki bakat seperti itu pada usia muda, Lindong memang akan sebanding dengan Sentu Jue dari klan Sentu di masa depan, pikir Gusou. Lindong menatap Gusou. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Maaf sesepuh Gusou, aku memiliki banyak hal yang harus diperhatikan, dan mungkin aku harus pergi setelah menangani masalah ini. Karenanya, aku khawatir aku tidak bisa tinggal lama di sini," jawab Lindong. Mendengar jawabannya, sedikit kekecewaan muncul di wajah tua Gusou. Namun tidak ada hal lain yang bisa dia katakan atau lakukan, lalu dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena itu yang terjadi, aku tidak akan memaksamu," balas Gusou. Setelah Gusou berbicara, seorang pria tua berpakaian biru naik ke langit dari tempat klan Sentu berada. Tatapannya menyapu ke segala arah, sebelum itu berkilau dengan cepat dan ganas, dan akhirnya berhenti di tubuh Lindong. Pandangannya agak suram, itu jelas, klan Sentu yang biasanya angkuh, kini merasa agak terancam oleh Lindong. "Itu tetua klan Sentu, Sentu Tao," ucap Gusou dengan suara lembut. Menurut hasil pertandingan, Guklan telah memenangkan pertemuan bela diri hari ini. Mereka sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang klan Sentu. Jika mereka bisa menang lagi, kuota tahun ini untuk memasuki Menara Chaotic akan diberikan kepada Guklan, ucap Sentu Tao. Suara kuat tetua berjubah biru menyapu seluruh area, saat Yuan Power yang kuat terpancar dari dalam, menyebabkan gendang telinga orang merasakan sakit yang menusuk. "Apa peraturan untuk pertarungan besok?" Setelah mendengarkan suara keras tetua Sen Tao, Lindong mengajukan pertanyaannya. "Tidak banyak peraturan. Selama kamu dapat mengalahkan penjaga 3 menara, termasuk Sentu Jue, kalian akan mendapatkan token masuk menara," jawab Gusou. "3 orang ya," Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dalam perkelahian seperti ini, memiliki lebih banyak orang yang hadir malah akan membuatnya lebih rumit, pikir Lindong. Meskipun Lindong belum bertukar pukulan dengan Sentu Jue, dia sudah bisa merasakan betapa kuatnya dia, dan betapa sulitnya untuk menghadapinya. Dia memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wei Zhen dan Chen Luo. Menghadapi lawan seperti itu, jika hanya mengandalkan jumlah, itu dapat mengakibatkan kegagalan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan, ucap Lindong. "Maksudmu?" Tatapan Gusou menajam, sebelum menatap Lindong dan melanjutkan. "Kamu akan terus bertarung sendirian?" tanya Gusou. Lindong mengangguk. Bukannya dia ingin menyombongkan diri, tetapi dia tidak berharap jika rekan satu timnya yang tanpa chemistry, dan malah mengganggu serangannya, dan masalah itu akan mengurangi kekuatan bertarungnya. Dia tahu, bahwa pertempuran dengan Sentu Jue akan sulit. Namun demi memasuki Menara Chaotic, itu benar-benar mustahil baginya untuk berhenti di sini, pikir Lindong. Gusou ragu-ragu untuk sementara waktu, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya ketika dia berkata, "Karena kamu bersikeras, kami akan mengikuti keinginanmu. Namun kamu harus lebih berhati-hati. Sentu Jue sangat kuat," ucap Gusou. Meskipun Gusou ingin mengatakan bahwa Sentu Jue adalah seseorang yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang seperti Wei Zhen, dia sekarang tahu, bahwa pemuda di depannya juga bukan individu biasa. Penampilan Lindong hari ini praktis telah merebut perhatian semua orang, dan pada saat yang sama, telah menghapus semua keraguan dan kecurigaan terhadapnya. Setelah mendengar nada serius Gusou, Lindong menganggukkan kepalanya dengan lemah. Bagaimana bisa sosok yang ditakuti oleh semua jenius dalam 4 klan besar, dapat ditangani dengan begitu mudah? Di kejauhan, sesepuh klan Sentu berbalik dan pergi setelah pengumuman terakhirnya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu secara bertahap tersebar, ketika mereka bersiap untuk kembali ke kota dari kaki gunung. Setelah melihat ini, Lindong juga bersiap untuk pergi dengan anggota Guklan. Namun saat dia melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah serius ketika dia tiba-tiba menoleh, dan melihat ke arah puncak gunung. Di atas puncak, sesosok berdiri tegak di udara. Aura yang berat, yang membuat seseorang merasa sulit bernapas, samar-samar terlihat saat memancar perlahan. Aura itu adalah, di daerah sekitarnya, semua orang yang awalnya telah pergi, tiba-tiba berhenti di jalur mereka, ketika tatapan tertegun mereka memandang ke arah sosok di puncak gunung.
Selanjutnya, ekspresi mereka berubah serius, ketika mereka merasakan tekanan dari aura yang hebat. Iron Asura, Sentu Jue, teriakan shock dan kehati-hatian tiba-tiba terdengar, diikuti oleh keributan. Banyak dari mereka yang hadir cukup akrab dengan nama ini. Oh, jadi itu Sentu Jue ya? Lindong bergumam ketika matanya sedikit bergetar. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tatapan sosok di puncak gunung melewati kerumunan besar, sebelum terhenti di tubuh Lindong. Bang! Saat tatapan itu melintas, kesunyian tiba-tiba melintas di mata Lindong. Detik berikutnya, dia merasakan kekuatan Yuan di langit di depannya dengan panik berkumpul. Itu mengembun menjadi puncak gunung Yuan Power, yang dengan kejam jatuh ke bawah. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah puncak gunung Yuan Power yang turun. Dengan jentikan jarinya, kilatan cahaya merah keluar, berubah menjadi kuali raksasa, yang secara langsung berbenturan dengan puncak gunung Yuan Power. Bang! Suara hantaman yang jelas pun terdengar, saat puncak gunung Yuan Power langsung hancur. Kuali raksasa ditarik mundur, sebelum akhirnya masuk kembali ke tubuh Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap sosok itu dengan tatapan tegas, sambil perlahan-lahan berkata, "Apakah kamu sudah tidak sabaran?" ucap Lindong. Hahaha, sosok di puncak gunung itu tampaknya tertawa kecil. Selanjutnya, semua orang bisa mendengar suara bergumam rendah. Kamu benar-benar orang yang menarik. Istirahat yang baik pada malam ini. Dengan kondisi kamu saat ini, aku khawatir, kamu tidak mampu melakukan hal seperti itu. Besok, aku akan menunggumu di depan menara Chaotic, ucap Sentu Jue. Saat kata-kata itu muncul, sosok itu perlahan turun, dan akhirnya menghilang. Lindong melihat ke arah tempat sosok itu menghilang. Matanya perlahan menyipit menjadi lengkungan yang agak berbahaya. Malam hari telah menyelimuti Martial Gathering Island. Cahaya bulan yang sedingin es bercampur dengan angin laut yang berhamburan ke pulau itu, yang agak bising sepanjang hari. Pada saat yang sama, secara bertahap menenangkan suasana gelisah akibat pertempuran hebat yang terjadi pada siang harinya. Namun meskipun atmosfer yang gelisah perlahan-lahan mulai tenang, ada arus kegembiraan dan semangat yang tersembunyi. Semua orang tahu, bahwa hari ini hanya putaran eliminasi yang disimpulkan. Pertarungan sejati adalah pertempuran menara pertahanan besok. Hanya perkelahian seperti itu, yang bisa dianggap sebagai esensi sejati dari pertemuan bela diri. Apakah Lindong si kuda hitam, yang telah muncul begitu cepat dan keras, atau Iron Asura dari klan Sentu, yang akan meraih kemenangan, semuanya akan terungkap pada hari berikutnya, ucap orang-orang yang bergosip di warkop-warkop. Menjelang hasil pertandingan ini, banyak orang memiliki antisipasi yang kuat di hati mereka. Dalam halaman yang gelap dan tenang, mata Lindong tertutup rapat saat dia duduk di atas pilar batu. Devouring Force tersebar, lalu menyerap energi tanah di sekitarnya. Saat kekuatan Yuan diserap ke dalam tubuhnya, cahaya hijau melonjak di bawah kulit Lindong. Green Heaven Materialist Dragon Skill secara otomatis beredar, karena dia terus-menerus memperkuat tubuh Lindong. Bersenandung, cahaya hijau bersinar untuk waktu yang lama, sebelum suara dengung samar tiba-tiba terdengar dari bawah kulitnya. Di bawah kulit di lengan Lindong, cahaya hijau muncul untuk mengembun, akhirnya berubah menjadi Green Dragon Light Tattoo. Setelah kondensasi tato naga ini, itu dengan cepat disembunyikan. Setelah tato Green Dragon Light disembunyikan, mata Lindong terbuka. Dia mengelus lengannya, dan dengan lembut menghembuskannya. Saat ini, ia hanya bisa memadatkan 4 tato Green Dragon Light. Dia telah menggunakan satu pada siang hari, tetapi untungnya dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan satu lagi. Dengan cara ini, ketika besok dia bertukar pukulan dengan Sentu Jue, dia akan berada dalam kondisi optimalnya. Orang itu, gumam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus langit malam, menuju puncak gunung raksasa di tengah pulau. Iron Asura berdiri dan berjaga di sana, dan juga menjadi lawan terkuatnya yang harus dia hadapi untuk mendapatkan kuota untuk Chaotic Tower. Dari pertemuan awal mereka pada hari itu, Lindong bisa merasakan bahwa Sentu Jue sepertinya sudah maju ke tahap kehidupan mendalam. Ketika kekuatan Yuan-nya telah berkumpul, life ki-nya tidak terbatas. Kekuatan Yuan-nya seperti lautan yang terus tumbuh dan berlipat ganda, membuatnya merasa sulit bagi siapapun untuk menolaknya. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar daripada Wei Zhen dan Chen Luo. Bagaimanapun juga, dalam tahap kehidupan mendalam, ada perbedaan yang berbeda antara setiap tahap. Melintasi penghalangnya, itu bukan masalah sederhana. Dengan pemikiran ini, Lindong hanya bisa merefleksikan situasi. Meskipun Sentu Jue sangat kuat, dia hanya berada di peringkat ketiga dalam generasi yang lebih muda di wilayah Laut Angin Surga.
Ini membuatnya heran, monster macam apa yang berada di atas Sentu Jue. Yang paling penting, wilayah Laut Angin Surga hanyalah salah satu dari banyaknya wilayah laut di dalam Chaotic Dimensi. Di dalam wilayah laut lainnya, jelas ada yang lain dengan kekuatan yang sama, atau bahkan monster yang bahkan lebih kuat lagi, pikir Lindong. Benar-benar layak dari Chaotic Dimensi, gumam Lindong. Lindong samar-samar mengerutkan bibirnya. Secara keseluruhan, kekuatan Laut Iblis Chaotic lebih tinggi dari wilayah Suan Timur. Alasan untuk ini, mungkin karena lingkungan yang tidak stabil di Chaotic Dimensi. Wilayah Suan Timur jelas lebih damai dan stabil. Besok akan menjadi pertarungan pahit. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari betapa sulitnya menghadapi Sentu Jue, dia tidak akan menyerah pada saat seperti itu. Menara Chaotic dapat memperbaiki jimat batu. Baginya, ini adalah masalah yang sangat penting. Karena itu, bukan saja dia tidak bisa menyusut kembali dalam pertarungan ini, tapi dia wajib mencapai kemenangan. Oh, pandangan serius melintas melewati mata Lindong. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok anggun dan cantik berdiri di pintu halaman. Gaun putihnya yang murni menarik lekuk tubuhnya yang penuh dan memikat. Penampilan lembut dan cantik itu milik Gu Mengqi. Nona Mengqi, apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Lindong mengirim senyum ke arah Gu Mengqi dan bertanya. Gu Mengqi memberikan senyum manis dan lembut. Dengan langkah kakinya, dia berjalan ke arah Lindong. Mengangkat tangannya yang lembut, sebuah benda yang terbuat dari kulit domba tebal muncul di dalamnya. Iya. Aku sudah mendengar dari Little Yan, bahwa kamu memerlukan peta laut dari Chaotic Dimensi, jawab Gu Mengqi. Setelah mendengar ini, ekspresi bahagia menggelegak keluar dari dalam mata Lindong, saat ia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menerimanya, sebelum membelai benda itu dengan lembut. Dengan peta ini, dia akan dapat mencari lokasi yang tepat dari simbol ancestral kedua. Terima kasih banyak Nona Mengqi, ucap Lindong. Gu Mengqi memandang Lindong yang gembira, sebelum dia berkata dengan suara lembut. Kamu telah banyak membantu klan Gu, imbalan seperti itu wajar saja, balas Gu Mengqi. Bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah ini setelah aku membantumu mendapatkan kemenangan, memberikan ini padaku sekarang? Bukankah kamu khawatir aku akan kalah dari Sentu Jue besok, dan membuang semua usaha kita, ucap Lindong dengan senyum bercanda. Itu mungkin saja terjadi, balas Gu Mengqi sambil memiringkan kepalanya sedikit. Karena kedekatan mereka, Lindong bisa melihat leher putihnya yang menggoda, dan lehernya benar-benar membuat seseorang memiliki keinginan untuk mencipoknya. Namun aku percaya padamu, tambah Gu Mengqi, wajah indah Gu Mengqi tampak tersenyum, saat dia berbalik ke arah Lindong lalu menggodanya dengan lidahnya. Lindong pun melongo, sebelum tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berharap, Gu Mengqi akan memiliki kepercayaan seperti itu padanya. Sentu Jue bukan individu biasa, pikir Lindong. Kamu benar-benar tidak mau tinggal di Gu klan kami? Sebenarnya, menjadi pembantu dari luar klan tidak akan membatasi kebebasan kamu kok. Setelah ragu-ragu untuk sesaat, Gu Mengqi tiba-tiba berbicara. Maafkan aku tidak bisa, balas Lindong. Lindong meminta maaf dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu niat Gu klan untuk merekrutnya, namun bagaimanapun juga, dia tahu bahwa tinggal di sini tidak akan membuatnya benar-benar bertambah kuat. Dia tidak pernah ingin mengalami apa yang terjadi di daerah iblis unik untuk kedua kalinya, pikir Lindong. Mata Gu Mengqi sedikit redup untuk sementara waktu. Namun si cerdas itu tahu, bahwa mengatakan hal lebih banyak tetap akan sia-sia, dan dia hanya bisa mendesah pelan. Setelah itu, dia berkata dengan suara lembut. Mengenai masalah peta laut, Little Yan seharusnya sudah memberitahumu, bahwa ada banyak daerah yang belum dijelajahi di Chaotic Dimensi. Karena itu, kamu mungkin tidak dapat menemukan apa yang kamu inginkan dari peta laut ini, ucap Gu Mengqi. Lindong mengangguk agak tak berdaya, sudah jelas, bahwa dalam keadaannya saat ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. The Chaotic Dimensi memang terlalu luas dan besar. Namun peta laut dari wilayah yang belum dijelajahi akan muncul pada pelelangan skala besar, peta itu dibuat oleh ras iblis laut. Jika kamu berkesempatan mengikuti pelelangan semacam itu, kamu dapat mencoba keberuntungan kamu di sana, ucap Gu Mengqi. Oh, terima kasih, balas Lindong mengangguk. Informasi ini sangat berharga baginya. Dia jelas mengerti, betapa penting baginya untuk mendapatkan simbol leluhur kedua. Gu Mengqi menggelengkan kepalanya. Setelah memberitahu Lindong sedikit lagi, dia berbalik dan berjalan pergi. Sementara dia pergi, kepahitan tersembunyi di matanya membuat Lindong tertawa getir untuk sementara waktu. Ini memang pertama kalinya dia menyadari, bahwa dia memiliki pesona seperti itu. Sayangnya, cintanya Gu Mengqi terhadap Lindong tak terbalas, alias bertepuk sebelah tangan.
Setelah Gu Mengki pergi, Lindong membawa peta laut dan dengan cepat memasuki ruangan, dia membukanya dengan tidak sabar, energi mentalnya meluas, menyerap peta laut yang sangat rumit ini ke dalam benaknya. Kompleksitas peta laut berada di luar harapannya. Oleh karena itu, bahkan dengan energi mental Lindong, ia harus menghabiskan setengah jam sebelum benar-benar mencantumkannya dalam benaknya. Setelah melakukannya, dia menutup matanya dengan erat, dan membandingkan peta laut dengan peta yang dia miliki dari simbol ancestral kedua. Perbandingan ini berlanjut selama 2 jam penuh. Namun ekspresi Lindong berangsur-angsur berubah. Dari kelihatannya, dia masih belum mencapai hasil yang dia harapkan. Bro, peta laut ditempatkan dengan lembut oleh Lindong. Dia perlahan membuka matanya, sebelum tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah membandingkan peta simbol leluhur kedua dan peta wilayah laut dari Chaotic Dimensi, dia masih tidak dapat menemukan lokasi yang cocok. Jelaslah, bahwa tempat lambang kedua leluhur itu tidak berada dalam wilayah yang dijelajahi. Hasil ini membuat Lindong agak kecewa. Namun dia diam-diam menghela nafas lega. Karena itu berada di wilayah yang belum dieksplorasi, itu berarti kemungkinan simbol ancestral kedua akan lebih rendah untuk diperoleh oleh orang lain, pikir Lindong. Sepertinya satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mencari lelang berskala besar itu, dan melihat apakah aku bisa mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang belum dijelajahi. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. The Chaotic Dimensi sangat luas. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencarinya, kemungkinan tidak akan ada hasil, bahkan setelah beberapa tahun. Namun Lindong tidak memiliki kemewahan seperti itu. Dia perlu kembali ke wilayah Suan Timur dalam 2 hingga 3 tahun. Selain itu, ia perlu secara drastis meningkatkan kekuatannya, dan juga mendapatkan simbol ancestral kedua. Jika tidak, ketika dia kembali ke wilayah Suan Timur, dia tidak akan bisa membantu tablet Desolation besar menghancurkan Yimo kelas raja yang menekannya. Jadi peta laut dari wilayah yang belum dijelajahi itu adalah yang paling dia butuhkan, pikir Lindong. Lindong mengerutkan dahinya dengan samar, saat dia menggelengkan kepalanya, lalu dia menyimpan peta laut di tas Qiankunnya, dia melanjutkan untuk duduk di tempat tidurnya. Pada saat ini, yang terbaik adalah mengesampingkan masalah tentang peta laut. Masalah yang sangat penting adalah, dia wajib masuk ke Menara Chaotic. Saat ini dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi pertarungan yang menghancurkan bumi besok, yang pasti akan menyebabkan kegemparan di wilayah angin laut surga, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.